إلى هذه خلقنا تنزل إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه من المرسلين والرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا صحنا الكبرى ممجند البغدادي وخصوصا yang santri malim Syekh Abdul Halim Al-Basri Mbak Ibnu Baji Maduratum walihim wa ila khususan Nabi wa Ummi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtaradan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azzaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang rukun syarat orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kami jelaskan pada kajian yang lalu bahwasanya syaratnya itu ada 5. Yang pertama bekal, yang kedua senjata atau piranti atau fasilitas, yang ketiga ialah kendaraan, yang keempat mursyid atau guru atau pembimbing, yang kelima ialah saudara seperjalanan. Tentang bekal dan senjata atau piranti atau fasilitas untuk menuju kepadanya sudah kami jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang yang ketiga, bahwa syarat yang ketiga itu disebut kendaraan. Yang dimaksud dengan kendaraan di sini ialah himmah, kesungguhan atau tekad dalam menjalani akan jalan ini, yaitu untuk seumur hidupnya, yaitu sekira-kira jalannya tentunya jangan sampai melalaikan perjalanan tersebut, jangan sampai melalaikan tujuannya, jangan sampai lupa, jangan ada istilah segan, jangan ada istilah malas, jangan ada istilah lemah, jangan ada istilah macam-macam istilah. Yaitulah yang dikehendaki sesuai dengan yang ada di dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Perjalanan menuju kepada Allah itu dibutuhkan himmah. Artinya himmah itu tekad, kemauan, semangat yang tidak pernah reda, semangat yang tidak pernah runtuh,
semangat yang tidak pernah pupus, dan itu diniatkan sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Bukan berarti merasa sudah lama, torekot sudah lama, ngaji sudah lama, jalan nggak sampai-sampai akhirnya putus asa atau berhenti. Itu adalah kesalahan fatal, ya. Itu kesalahan fatal. Hal-hal yang menyebabkan dan menjadikan seorang itu batal menuju kepada Allah ialah seperti yang dalam kitab Badrun Nafis. Pertama ia disebut kasal, yang kedua disebut lemah, futur, yang ketiga disebut malal. Nah, kasal, futur, malal inilah yang menjadi penghalang atau meruntuhkan atau menghancurkan atau menghentikan kendaraan itu berjalan menuju kepada Allah. Kendaraan tersebut yang dikehendaki dengan himmatul aliyah, tekad yang sangat tinggi, semangat yang tidak pernah henti, betul loh. Tekad yang tinggi, semangat yang tidak pernah henti. Itu disebut himmah, ya. Nah, lawanannya ialah mudah putus asa tentunya. Dalam segala hal apapun. Seperti dalam kitab Badrun Nafis disebutkan ada orang yang bersifat kasal. Kasal itu apa sih? Males untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Awas loh. Apa sih ibadah-ibadah yang menyebabkan malas? Apa saja, banyak sekali. Padahal ada waktu, ada keleluasaan, ada kekuasaan untuk melakukannya. Malas rasanya. Tapi giliran sudah melakukan, merasa diri bisa melakukannya. Nah, itu kasal tuh. Awas, hati-hati. Jadi sebelum melakukan, malas. Giliran bisa melakukan, dia merasa diri yang punya, yang bisa melakukannya. Sebelum menolong, malas menolong orang. Itu. Giliran sudah menolong, dia nyap-nyap kemana-mana bahwa dia adalah kalau nggak ditolong saya tuh mati tuh orang. Tuh. Kalau nggak ditolong saya, kerek dia loh. Kalau nggak ditolong saya, aduh saya pikir keteter-teter gitu loh. Kalau nggak ditolong saya kepontal-pontal gitu loh. Itu sama tuh orang kasal tuh. Suruh nyumbang, males. Pokoknya pelit, jitit, gitoke di aspal, taine digoreng. Itu istilahnya tuh. Ya. Jadi begitu keadaannya. Jadi orang-orang ya yang benar-benar menuju kepada Allah itu hendaklah lepas dari kasal. Tuh, agar kendaraannya tetap jalan. Ya. Kasal, ingat ya, kasal. Kasal nih, malas. Sekarang kalau saya tanya kalian, kira-kira ada nggak rasa malas? Malas ngaji, malas sholat, malas torekot, malas zikir, ya. Apalagi? Malas apalagi? Banyak malas-malasnya. Itu kasal namanya. Dan itu yang menyebabkan berhentinya kendaraan. Awas loh. Ya. Kasal satu ya, udah kasal. Ingat-ingat tuh kasal. Yang kedua disebut apa tuh? Yaitu apa tadi? Futur. Futur itu ialah lemah untuk mendirikan ibadah, lemah untuk mengabdi, lemah untuk berjuang. Bukannya tidak berjuang tapi lemah. Gimana sih? Baru jalan capek, akhirnya duduk. Baru sholat, torekot umpamanya, malam, aduh lama banget ya. Akhirnya dia sengaja duduk. Pas giliran sujud lama banget. Nggak taunya sujud lama itu adalah sambil istirahat, akhirnya ketiduran.
imam sudah sampai selesai dia masih sujud. Nah itu contoh ya. Nah, contoh lain lagi. Contoh lain lagi ialah orang yang lemah lagi ya. Usaha dan ikhtiar istilahnya. Ini lemah sekali dia. Baru dia dagang. Nah, yang namanya dagang kan kadang laku, kadang tidak. Dagang dia malah sebel. Kenapa? Karena orangnya nawar mulu yang mau beli. Orangnya sebel deh. Ya udah nggak usah gitu loh. Akhirnya dia duduk malas melanjutkan dagangnya. Yang namanya dagang di Indonesia ini pembeli itu bagikan raja. Mau nawar kayak mau apa kayak mau berapa kayak itu nggak ada masalah. Giliran sepi manyun. Gitu. Tapi giliran untung dia diem. Takut tetangganya tahu, gitu loh. Orang dagang tuh biasanya tuh kalau rugi atau nggak laku satu kampung dengar semua. Tapi kalau lagi untung banyak, suami aja nggak denger, istri aja nggak denger, gitu loh. Itu kadang-kadang tuh begitu ya. Tapi ini futur, disebutnya itu lemah. Jadi lemah dalam usahanya, lemah dalam ikhtiarnya, lemah dalam arti semangatnya itu lemah. Usaha udah kencang-kencang semuanya awalnya kencang-kencang, giliran di pertengahan langsung loyo. Gitu. Baru saja berjuang segitu, sudah nggak mampu deh, nggak kuat deh. Gitu. Lemah. Jadi sebenarnya nggak ada istilah nggak bisa. Cuman itu tadi semangatnya. Yang namanya berjuang kan tentu saja ada untung rugi. Yang namanya berjuang kan ada suatu waktu itu adalah surut. Ya. Yang namanya berjuang itu pasti ada ujian dan cobaan. Istilah filsafat saja sederhana. Tidak selamanya air itu pasang. Tidak selamanya sungai itu mengalir dengan air yang deras. Ada kalanya sedikit. Tidak selamanya hujan itulah deras. Ada kalanya hanya sekedar gerimis. Sebut saja kalian minta hujan tapi dikasih gerimis, ya nggak apa-apa, lumayan. Yang penting air masuk. Kan begitu seharusnya. Ada kalanya terang, ada kalanya gelap, remang-remang. Banyak. Hidup juga begitu, ujian juga begitu. Perjuangan juga begitu, dagang juga ada kalanya saat-saat tertentu laku keras, laris manis Tanjung Kimpul, gitu. Istilahnya seneng banget, gitu. Tapi ada kalanya juga tidak laku atau kurang, apalagi dagangannya dagangan tidak umum seumpamanya, kan tidak selamanya. Seperti walaupun warung sekalipun, sebut saja kayak warteg, warung nasi, kan tidak semua orang itu harus makan terus. Mungkin ada yang lagi puasa, atau orang itu lagi pergi. Ya kalau lagi sepi, ya udah alhamdulillah ya Allah rezeki hari ini segini selesai. Bukan berarti kemudian malas besok nggak mau dagang lagi tuh. Narik mobil nggak dapat setoran, malas besok nggak mau narik lagi. Ini namanya futur, ya. Kalau di Imam Jamhari itu menjelaskan orang yang punya penyakit futur itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang penyakit futur itu pasti. Kenapa? Ya sederhana. Ibadahnya lemah, perjuangannya lemah, dan semuanya lemah. Artinya ya bukannya nggak berjuang, dia berjuang tetapi nggak pernah tercapai karena selalu berhenti di tengah jalan. Ya kalau dagang usaha sumpamanya nggak istiqomah ya nggak akan dapat. Dia bikin usaha sumpamanya kepengennya tiba-tiba laku, kepengennya tiba-tiba untung, nggak bisa. Yang namanya dagang nih, umumnya dagang orang deh, coba deh, ini bukan dagang bakso nih. Dagang bakso juga termasuk ya. Dagang apalagi orang punya kongsi dagang besar gitu loh. Kalau sudah dagang besar,
itu tidak tiba-tiba kemudian untung atau balik modal, itu melalui proses bisa jadi sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun lebih juga bisa. Nah, itu secara umum. Jadi nyaris nggak ada orang dagang itu dalam kurun waktu 6 bulan itu langsung balik modal, tuh jarang. Ya nggak usah jauh-jauh lah, tadi kami sebutkan tukang bakso saja, dia modalnya berapa? Kalau bilang baksonya saja sih mudah. Bakso berapa sih harganya? Harganya berapa bakso sumpamanya? Sebut saja dia bikin bakso dengan modal sekitar 250.000. Itu bakso dan bumbu dan lain sebagainya. Dijual laku sumpamanya 300, untung 50.000. Dah 50.000 itu upahnya dorong, upahnya jalan, upahnya tek, upahnya apa tuh? Apalagi yang teriak-teriak sumpamanya itu satu. Ya. Itu baru baksonya. Gerobaknya kan modal. Itu butuh dana banyak. Paling enggak 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta, bahkan mungkin 5 juta. Nah, dihitung deh. Nah, setiap hari dagang dapat untung 50.000. Untuk mencapai supaya dia menutup 3 juta, itu harus berapa bulan? 50.000 dihitung dong. Berarti itu baru pas-pasan, berarti mungkin ada saja untung bersih 10.000. 10.000 untuk nutup gerobak tadi itu butuh waktu berapa bulan? Jadi nggak bisa instan. Nah itu perjuangan itu, makanya nggak boleh lemah, nggak boleh futur. Contoh lagi, nih yang punya kontrakan. Nah, Rusmianan tuh bos kontrakan seumpamanya. Tuh Cing Mei juga punya kontrakan. Tanya modal bangun kontrakan itu berapa? Nah tuh bisa jadi 500 juta, bisa jadi 1 M, atau sebut saja 500 juta. 500 juta itu ialah hanya dapat kurang lebih sekitar berapa nih? Kalau 500 juta. Ayo. Bisa nggak 5 pintu? Nggak bisa ya, 3 pintu ya. Udah 3 pintu deh, udah 3 pintu aja deh sama kita mah, Bapak. Udah 3 pintu. Udah sekarang 500 juta itu 3 pintu. Nah, itu belum termasuk tanah mungkin, itu baru ininya saja 500 juta 3 pintu. Ini belum termasuk tanah. Kalau termasuk tanah bisa jadi 2 pintu. Nih kalau hitungan dengan tanah, hitung deh 500 juta. Yang ngontrak ternyata ngontrak sebulannya, ini kalau udah cakep sebulannya 800.000. Dah. 800.000 berarti kali 2 berapa? Atau 3 deh. Berarti 2 berapa tuh? 2 juta berapa? 8 kali 3 berarti 2.400.000. Dah. Itu 1 bulan. Kita hitung, ayo. Kita hitung. Itu 1 bulan. Untuk mencapai 500 juta, kira-kira butuh berapa bulan? Ayo. Header kan? Iya sih enak lihat, kontrakan enak ya. Tiba-tiba 500, tiba-tiba apa. Ngitungnya pada saat itu datang, coba modalnya. Jadi kira-kira balik modal kontrakan, itu berapa tahun? 1 tahun itu berarti kan 12 bulan. 12 bulan berarti kali 24, 2.400.000, anggaplah kali 2,5 juta saja ya. Kali 2,5 juta. Udah. Itu 12 kali 2,5 juta coba berapa? Matematikanya di blok ya. Nah itu. Tuh. 1 tahun itu paling top-topnya ya 20 juta ditambah 5 juta, dia beri tambah 1 juta, ditambah 5 juta, berarti coba berapa? Ribet lagi, sudah pokoknya 1 tahun sekitar 15 juta saja udah gampangnya.
15 juta 1 tahun. Udah, kalau 1 tahun kurangnya, udah anggap aja 1 tahun 20 juta. Udah selesai, udah. 1 tahun 20 juta. Kalau 20, ya udah 1 tahun 30 juta, nggak apa-apa, 30 juta. Udah. Nggak apa-apa sama saudara sama murid, nggak apa-apa, hitung-hitungan dah. 30 juta aja deh, 30 juta. Udah kan? Udah 30 juta, 30, udah. 1 tahun tuh. Untuk mencapai 500 juta berapa? Berapa tahun? Jadi kalian butuh hamil berapa kali? Apa hubungannya dengan hamil? Maksudnya anak gede itu masih ada nggak? Nah itu loh. Nah, itu belum renovasi lagi nanti di tengah jalan, belum untuk operasional listrik dan sebagainya. Ya ampun, hitung-hitungan ayo, kalian jangan lemah. Nah, semua itu tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba dapat, semuanya itu harus proses. Nah, oleh karenanya jangan ada penyakit futur, lemah. Nggak boleh, harus semangat. Apalagi ini semangat menuju kepada Allah. Semangat tentang urusan dunia nggak akan dapat. Pokoknya kalian nggak akan dapat kebahagiaan dunia maupun akhirat kalau punya penyakit futur. Gitu. Ya udah, tuh yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu disebut malal. Malal tuh, perhatikan malal. Malal itu apa? Malal itu penjemu atau pembosan. Nah ini orang penjemu pembosan ini paling-paling deh. Jadi orang ini disebutnya anget-anget tayayam. Nah, ngapain sih pakainya istilahnya anget-anget tayayam? Karena tayayam tuh angetnya sebentar cerot. Anget gitu loh, coba deh kalian tadain gitu. Ditadain anget sebentar, udah lu selesai gitu loh. Makanya anget-anget tayayam gitu. Ya. Anget-anget tayayam gitu. Kalau apalagi istilahnya anget-anget tempe, ya tempe ya sebentar sih itu. Nah, itu yang paling gampang sih itu ya. Itu orang dulu kalau bilang tuh begitu. Gitu. Dasar lu usahanya anget-anget tayayam, wah anget-anget tayayam, kenapa hubungannya gitu loh ya. Dah, sekarang gini. Kalau kalian dalam hal apa saja itu modelnya anget-anget tayayam, cepet bosenan, nggak bakal dapat. Usaha ini bosan, udah. Usaha ini bosan, udah. Ini, udah itu namanya lapar mata. Yang namanya usaha itu harus istiqomah. Ibadah juga istiqomah. Apalagi kalian mau menuju kepada Allah. Apa saja kalau istiqomah itu akan mendapatkan yang baik. Bahkan disebutkan al-istiqomatu kharumin alfin karomah, itu berlaku untuk semuanya. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah, maksud 1000 keistimewaan. Gak penting orang itu mendapatkan apa saja, yang penting istiqomah. Istiqomah itu kontinuitas, istiqomah itu adalah terus menerus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada lelah, tidak pernah ada rasa capek, terus gitu loh. Walaupun dia adalah sudah tahu sekalipun dia tetap ngaji. Karena ngaji itu tidak sekedar, nih, ngaji itu tidak sekedar kalian dapat pengetahuan, tapi dapat energi dan dapat nilai plus di sisi Allah, dapat pahala, dapat kebersihan, dapat kalian diampuni segala dosa-dosanya. Jadi rugi kalau orang bilang apa tuh, saya udah rasanya udah itu aja udah sering saya dengar begitu, rugi. Ngaji itu tidak ada hentinya. Makanya menuntut ilmu itu adalah itu tidak ada hentinya. Kan disebutkan bahwasanya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu apa namanya, dari endangan, dari ayunan, dari dekapan seorang ibu. Hingga apa? Lahat itu ke liang lahat. Maksudnya dengan kata lain, mulai dari melek sampai mati tidak ada kata henti menuntut ilmu. Itu loh ya. Jangan kata saya mau udah tua deh, yang muda-muda aja tuh nuntut ilmu, yang tua mah udah nggak penting deh, yang penting. Nah, nggak begitu juga. Karena penuntut ilmu tuh saya katakan lagi, tidak sekedar mendapatkan ilmu. Kalian ke majelis taklim, kalian ke majelis zikir, kalian
ke pesantren, ke masjid, atau kemana saja kalian menuntut ilmu, tidak sekedar mendapat ilmu. Pertama, mendapat ilmu, iya, itu harus. Ini pun kalau orangnya itu benar nuntut ilmunya. Nuntut ilmu kan penyakitnya dua. Kalau nggak ngantuk ngobrol. Tapi di sini nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang ngobrol. Agak pules ada dikit. Nah, penyakitnya dua itu. Penyakit orang nuntut ilmu itu dua. Tidur, ngantuk, atau ngobrol. Sehingga akhirnya ilmunya sepotong-potong. Makanya akhirnya juga ilmu itu tidak sempurna diterimanya. Pokoknya dua aja. Kalau nggak tidur, ya udah ngobrol. Kalau nggak ngobrol ya tidur. Gitu loh. Jadi nggak akan ketemu. Gitu loh. Ya, itu menuntut ilmu. Itu kalau orang menuntut ilmu istiqomah, benar, dia jejak, nggak ngantuk, ya, nggak, dalam lihat. Kalau di samping saya, kalau saya ada teman saya cuma ngaji, kalau semuanya nggut-nggut begitu, jenggut dari belakangnya dek, biar sekalian sujud, maksudnya kan nggak kelihatan gitu loh. Nah itu, ya harusnya gitu. Iya, udah. Pokoknya nuntut ilmu kalau nggak ngantuk ya tidur. Jadi kalau malam Ahad itu enggak, tapi kalau Ahad pagi banyak. Iya loh, Ahad pagi banyak gitu. Kalau enggak sih, enggak ada yang ngantuk, enggak ada yang ini, cuma ada yang ngorok. Kalau ngantuk udah. Jadi penyakit itu harus tidak ada. Jadi kalian kalau menuntut ilmu sudah, kalian harus fresh, harus udah. Ya. Wong saya saja yang yang mengalirkan, walaupun ini saya sebenarnya lagi puyeng-puyeng dari tadi tuh, aduh keliangan itu dunia tuh kayak ini, kayak mau vertigo kayaknya. Tapi ya saya harus istiqomah, harus komitmen. Selama saya masih melek dan masih bisa jalan, saya akan selalu duduk di sini, gitu loh. Ya, saya akan selalu duduk di sini. Itu contoh ya. Nah, jadi nggak boleh ada kata kalian itu nuntut males, ini nggak ada. Kemudian siapkan diri kalian. Kalau sumamanya kalian agak ngantuk, bawa korek api. Korek api yang itu tuh, betul. Kalian taruh di mata gini. Potong dulu mata gitu. Nah, kalau dulu, kalau di pesantren atau itu dia bawa cabe gitu. Jadi agak gini dikit, agak perih gitu, kelihatan gitu. Itu suka maksain gitu loh. Itu anak-anak santrinya yang benar-benar memang semangat, dia nggak mau, pokoknya nggak mau ketinggalan ilmu gitu aja. Itu salah satu contoh. Ada lagi tumbar, semua dikecek-kecek, dicium-cium gitu, udah langsung sengak gitu, udah macam-macam lah, banyak cara. Tapi kalian kan nggak perlu begitu. Masa sih malam minggu orang bentar lagi, seumpamanya, ya mau kalau gini hari ngantuk mah bangetan kan. Jadi itu. Nah, menuntut ilmu tidak hanya sebatas dapat ilmu, di samping mendapat ilmu, yang kedua ialah mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi duduk, walaupun kalian ngobrol, walaupun kalian ngantuk, walaupun kalian tidur sekalipun, oke, tidak dapat ilmunya, gak jelas, tapi kalian dapat ampunannya, maghfirah. Ini kan hebat banget, istimewa. Kan sayang banget kalau kalian sengaja minta yang namanya taubatan nasuha, taubat malam-malam gitu loh. Udah mandi taubat. Gimana caranya mandi taubat? Mandi taubat itu persis kayak mandi janabat. Udah, nawaitu taubat gitu loh. Gitu. Udah, jadi nawaitul huslanya itu adalah untuk taubat gitu loh. Udah maksudnya mandi janabat, bersih semua. Setelah itu sholat 2 rakaat, diniatkan sholat taubat. Kalau tidak sholat taubat, sholat tasbih, itu sama dengan sholat taubat juga gitu. Jadi sebaiknya yang bagus itu 4 rakaat minimal gitu, jangan 2 rakaat gitu. Jadi sholat tasbih udah cukup sama dengan taubat. Sholat mutlak, sholat taubat itu sama dengan tasbih, itu sama gitu. Udah langsung. Itu kalian sholat di situ belum tentu diterima taubatnya. Karena apa? Bisa jadi syarat masrutnya belum selesai.
atau syarat masrutnya tidak memenuhi, artinya tidak memenuhi syarat. Jadi ada hal-hal ya. Tapi kalian tidak perlu taubat semacam itu, datang ke pengajian kalian mendapatkan ampunan seluruh dosa. Kan istimewa. Kan jalan pintas sebenarnya, jalan tol ya. Ini jalan tol gitu. Kalau ada yang jual tol, maka ini ada ya. Ini ada jalan tol kita gitu. Kita jalan pintas, bypass gitu. Udah kan bagus gitu. Udah satu. Jadi kalian mendapatkan ampunan. Jadi kalian sekarang duduk di sini, walaupun kalian duduknya sambil nyender, sambil nggut-nggut gitu loh, sambil pikirannya kemana-mana. Aduh, jangan lama-lama Bapak, mudah-mudahan aja karena saya mau undangan seumpamanya. Udah gitu habis sisa atau mau nonton sekalipun, mau make night itu seumpamanya. Atau mau apa ya boleh silakan aja, nggak apa-apa. Nah, yang penting kan udah dosa udah bersih. Nanti berdosa lagi, minggu depan bersih lagi, terus begitu lagi, nggak apa-apa terus loh. Terus habis minggu, terus malam minggunya dosa lagi sampai Senin. Kemudian pas hari Kemisnya mati, belum sempat bersih tuh. Ya. Nah makanya kita ada tuh, ya malam Minggu, ada malam Rabu, ada malam Sabtu, ada jadi cekik-cekiknya tuh, cekik-cekik apa tuh cekik-cekiknya? Syaratul mautnya itu adalah sebelum 3 hari udah ketemu lagi, bersih terus gitu loh. Makanya jaminan deh kalau orang-orang apa tuh salikin akmaliyah itu istiqomah, bener deh, nggak usah macem-macem. Dosa meninggal nggak ada dosa. Bagaimana coba? Malam Minggu ngaji, udah malam Minggu. Ini nggak usah dihitung minggu paginya, apalagi yang udah minggu pagi. Udah malam Rabu ada pengajian yang ikut malam Rabu. Belum lagi malam Sabtu lagi. Belum lagi setiap subuh yang dekat berjamaah lagi. Dan itu rutin itu istimewa banget itu. Itu istimewa banget. Paling nggak bersih terus. Nah, bersih terus sampai akhirnya benar-benar bersih kan. Nah itu contoh ya. Jadi mendapatkan ampunan tuh, ampunan kalian. Dah nggak usah kalian macem-macem, ngaji aja udah. Pokoknya niat datang ngaji, walaupun apa udah ngaji, walaupun duduk kalian di tangga sambil arisan sekalipun nggak apa-apa, ngaji. Atau kalian duduk di tangga udah di sana, di bawah aja deh, cuma bawa dia sambil ngomong anak, nggak apa-apa, ngaji. Gitu. Malam Minggu ya bawa anak-anak banyak itu semua maknya, nggak apa-apa. Gitu. Ngaji cuma bawa apa? Bawa mukena buat apa? Bukan buat sholat, ternyata mau dijual, ya nggak apa-apa. Ya. Orang ngaji kok bawa jualan ya, dah sekarang itu aja ya. Pokoknya ngaji, dah satu. Selain dapat ampunan, kalian dapat nilai plus, apalagi pahala yang berlimpah. Kalau mau dihitung pahala ini hitungan nih. Kalau kalian plek ngaji, hitungan pahalanya berapa sih? Hitungan pahalanya itu sama saja kalian ngaji 1 tahun. Tuh, ibadah sunnah 1 tahun tuh, ibadah sunnah 1 tahun. Kalau kalian ngaji yang masuk benar, itu sama dengan, awas loh, saya hitung lagi. Sama dengan kalian 70 tahun hitungannya. Itu sama dengan 70. Kalau kalian benar masuk ilmunya tuh klek masuk dan diamalkan, sama dengan 70 tahun kalian ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah. Kalau ternyata kalian juga lebih lagi, diamalkan lagi tadi, berlipat setiap nafasnya itu 70 tahun. Karena belum ma'rifah, kalau sudah ma'rifah 1000 kali lipat. Ini 70 tahun. Ini kalau kalian mau dan bisa faham, kemudian diamalkan. Contohnya kalian tadi mendengarkan, suruh Bapak istiqomah ya. Ya udahlah kalau coba itu istiqomah, kalian ngeh dan srek, akhirnya kalian benar-benar yakin istiqomah. Kalian amalkan istiqomah, itu nilainya luar biasa sekali tadi, yaitu 70 tahun ibadah sunnah. Itu setiap saatnya, setiap mau mengamalkan, setiap terus setiap saatnya itu ya. Udah.
Tuh, nilai plusnya, pahalanya. Terus apa lagi? Yang keempat itu ada nilai di mana kalian disambungkan oleh Allah silaturahmi. Tidak ada orang yang menyambungkan silaturahmi melainkan Allah mencintainya. Turun cinta kasih Allah. Allah sangat suka orang yang menyambung tali silaturahmi. Dah. Terus apa lagi? Yang kelima ialah kalian mendapatkan cinta kasih Allah karena kalian duduk bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan karena kalian semua duduk bersama dengan orang-orang yang dicintai, Allah jatuh cinta kepada orang-orang tersebut. Sehingga efeknya dunia atau lingkungan dalam radius sekian, aturan mau diazab oleh Allah, mau diberikan bencana, tidak jadi di stop. Karena apa? Karena ada para kekasih-kekasih itu seperti kalian. Kalian ada di mana. Karena pada saat kalian belum berdosa, selama ngaji nih, setelah ngaji, kalian keluar, kalian belum melakukan dosa, itu masih menjadi kekasih Allah. Pada saat kalian berdosa, langsung diputus oleh Allah cinta kasihnya. Nah itu. Tapi kalau kalian terus tidak berdosa, udah menjadi kekasih terus, kekasih sampai akhirnya benar-benar menjadi kekasih Allah. Ya. Jadi kalau sekarang ini kalian menjadi kekasih Allah. Kalau kalian mau membuktikan, boleh kalian mati dulu. Nah, itulah. Jadi sebelum kalian turun tangga, mau? Nah itu menjadi kekasih Allah ya. Enak banget. Gimana kalau yang di luar, Pak? Saya kan ngajinya di ini online, ada di sana, ada di sini, apalagi online. Iya, kalau onlinenya dengan tertib bagus. Ini online pakai kaos oblong, celana pendek, sambil nongkrong, kemudian sambil ngerokok, kemudian matanya kemana-mana. Itu sama aja bukan ngaji. Harus ada, tetap walaupun online sekalipun kalian tetap seperti ngaji berhadapan dengan mursyidnya, itu yang dihitung. Yang semua, lah gimana kalau saya di kantor? Saya kan lagi di kantor, pakainya ini, ya itu namanya darurat, nggak apa-apa kalau di kantor. Nah, bagaimana kalau saya lagi di jalan? Itu namanya darurat, lagi di jalan. Yang dikehendaki kalau di rumah maupun di majelis, kemudian dia berpakaian tidak adab, tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang adab, berpakaian dengan baik dan benar, dan niat bahwa ia adalah ngaji. Itu ya, itu akan dihitung semua itu. Ya, dah, jelas ya. Itu yang disebut istimewanya menuntut ilmu dan istiqomah. Sudah Bapak jelaskan kembali bahwasanya itu penting, himmah. Nah ya. Sedangkan orang yang sudah mendapatkan himmah itu aan. Nah tuh. Ya. Itu udah dapat himmah tuh ya. Himmah itu himmatul aliyah. Makanya himmah saya kasih nama himmah rodiyatur rububiyah. Tekad untuk mendapatkan ridho Allah, ridho Tuhannya. Itu begitu tekad. Jadi tekad yang nggak pernah berhenti. Betul. Jadi himmah itu menjadi kendaraan orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak ada himmah, tidak ada tekad, tidak ada semangat, nggak bisa. Jadi jangan harap kalian bisa berjumpa dengan Allah. Jangan kalian berharap ya mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ya kembali lagi ke sini, yaitu ke kajian bahwa yang ketiga kendaraan, yang dimaksud kendaraan itu himmah, yang dimaksud himmah itu adalah tekad. Tekad di sini adalah tidak boleh surut, tidak boleh padam, dan himmah semangat ini harus sepanjang masa hidupnya. Jadi tidak boleh ada kata henti, tidak boleh ada kata malas, tidak boleh ada kata kasal, futur, malal, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, istiqomah di jalan Allah, himmatul aliyah, tekad yang sangat tinggi ditanam di dalam hati.
Biarkanlah orang itu mau ngomong apa, biarkanlah mereka mau berkata apa, biarkanlah mereka mau mencibirkan atau apapun. Yang penting aku yakin bahwa perjalananku, usahaku, ikhtiarku semua adalah dengan baik dan benar. Maka usaha dan ikhtiar dalam bentuk duniawiyah, usaha dan ikhtiar dalam bentuk ukhrawiyah, semua itu dibutuhkan, yaitu semangat yang tinggi, semangat yang kuat. Jadi nggak boleh surut, nggak boleh padam, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah disebut mursid. Nah, atau guru, ya. Yang keempat mursid atau guru, ya. Kalau tadi disebutkan bahwasanya walladzina jahidu wa fina lanahdiyanahum subulana. Bahwasanya orang-orang yang berjuang menuju kepadaku, niscaya mereka itu adalah aku yang akan menjemputnya, aku yang akan menyongsongnya, aku yang akan menyambutnya. Itu orang-orang yang semangat. Maka untuk yang tanda-tandanya disambut ialah di mana ia dipertemukan dengan seorang mursid. Itu tanda-tanda orang disebut nih. Karena apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Famay yahdi fahuwa muhtadi wa yudlil fala tajidalahu waliyya mursida." Barang siapa yang diberi petunjuk, dialah memang orang yang mendapatkan petunjuk yang telah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi barang siapa yang disesatkan oleh Allah atau tidak disambut oleh Allah, maka dia tidak akan dipertemukan dengan seorang waliyya mursida. Maka tanda-tanda orang yang dipertemukan dengan waliyya mursida ialah orang yang sedang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tandanya, ya. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu wajib ada mursyid. Awas loh. Menuju kepada Allah itu wajib ada pembimbing, ya. Karena waktu Isya sudah sampai, kita akan lanjutkan pada yang syarat yang keempat, ialah pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.